Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Benny Afrianto. Salam semangat dan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan tanya-tanya ke warga Tanjung Pinang terkait penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Nah, dari sini kita akan lihat sejauh mana pemahaman mereka tentang kata baku dan kata tidak baku. Teman-teman pasti penasaran? Yuk nonton video saya sampai habis ya. Terima kasih. Nah teman-teman, setelah saya tanya-tanya ke beberapa warga Tanjung Pinang, ternyata masih ada yang belum paham tentang penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Untuk itu kita akan kupas lebih lanjut ya. Mohon teman-teman untuk menyimak. Baiklah teman-teman, kita akan bahas pengertian kata baku dan kata tidak baku terlebih dahulu ya. Nah, kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Ada pula yang mendefinisikan kata baku sebagai kata yang benar, yang sudah benar, baik dari segi aturan maupun ejaannya, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari mana sumber kata baku? Ternyata kata baku bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu akan menjumpai penggunaan kata baku pada acara formal atau resmi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemudian, untuk kata tidak baku sifatnya lebih fleksibel karena tidak menggunakan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Karena lebih fleksibel inilah kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa tutur atau bahasa lisan. Baik, selanjutnya kita akan lihat pengertian kata baku menurut para ahli. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku diartikan sebagai yang pertama, yang menjadi pokok yang sebenarnya. Yang kedua, sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran, nilai, harga, atau standar. Nah, definisi kata baku dikemukakan oleh Purwadarminta. Menurut Badudu dan Zain, kata baku bermakna yang menjadi pokok, yang utama, atau standar. Definisi kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tolak ukur yang berlaku pada kuantitas atau kualitas dan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. KBBI juga mendefinisikan kata baku sebagai standar. Baik, selanjutnya kita akan lihat perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Nah, teman-teman, kata baku dan kata tidak baku memiliki perbedaan yang menyangkut fungsinya. Fungsi kata baku sangat beragam, seperti membuat karya ilmiah, membuat surat resmi, dan sebagainya. Kata baku juga digunakan pada pembuatan laporan, lamaran pekerjaan, serta persuratan antar lembaga. Nah, sedangkan kata tidak baku lebih menekankan pada fungsinya sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Fungsi kata tidak baku sebenarnya membuat suasana hati lebih santai, terutama jika diterapkan pada percakapan. Penggunaan kata tidak baku juga bisa membuat orang yang berbicara semakin santai. Baiklah teman-teman, kita akan lihat juga ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Nah, di sini ciri-ciri kata baku terbagi menjadi 7 bagian ya. Yang mana bagian pertama itu kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Yang keempat, kata baku menggunakan imbuhan secara tersurat atau eksplisit. Yang kelima, kata baku digunakan pada acara formal atau acara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari. Yang keenam, kata baku tidak menggunakan majas, pleonasme, atau menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan. Yang ketujuh, kata baku memiliki arti yang pasti atau tidak membingungkan atau rancu. Nah, di sini kita akan juga lihat ciri-ciri kata tidak baku ya. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang mana bagian pertama itu kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Yang kedua, kata tidak baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, bentuk kata tidak baku berubah-ubah. Yang keempat, kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti kata baku, meskipun pengucapannya berbeda. Kemudian, kata baku dan kata tidak baku juga berpengaruh pada penulisan kalimat. Misalnya, contoh kalimat menggunakan kata baku. Misalnya nih, saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat.
Jika pimpinan berkenan kehadiran saya akan digantikan karyawan yang lain. Atau contoh lainnya, jangan pernah berpikir bahwa kamu akan gagal sebelum mencoba. Nah, untuk contoh kalimat tidak bakunya, kita bisa lihat pada kalimat yang seperti ini. Misalnya, aku nggak suka sama sikapnya yang seenaknya sendiri. Nah, atau contoh lainnya, harga cabai saat ini naik nggak tanggung-tanggung. Nah, teman-teman, di sini saya juga menyediakan contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku. Di antaranya, kata abjad pakai D atau abjad pakai T. Yang kedua, aktivitas pakai V atau aktivitas pakai F. Yang ketiga, apotek atau apotik. Yang keempat, asas atau azas. Yang kelima, atlet atau atlet. Yang keenam, besok atau esok. Yang ketujuh, definisi atau definisi. Yang kedelapan, durian atau duren. Yang kesembilan, dekret atau dekrit. Yang kesepuluh, dolar atau dolar. Selamat pagi Bang, maaf mengganggu waktunya. Iya. Ini saya mau tanya nih Bang, sepintas kata baku yang Abang tahu lah gitu. Di sini kata baku abjad pakai D atau pakai T Bang? Kata baku pakai D. Pakai D ya. Terus kalau aktivitas pakai V atau pakai F? Pakai V. Pakai V. Ya. Terus Bang, kalau apotek atau apotik? Bakunya apotek. Apotek. Terus kalau asas atau azas? Asas. Asas Pakai S. pakai S. Oh gitu Bang ya. Kalau atlet atau atlet? Atlet. Atlet. Kalau besok atau esok? Besok. Besok. Definisi atau definisi? Definisi. Definisi. Oke. Durian atau duren? Durian. Durian. Dekret atau dekrit? Dekret. Dekrit. Dolar atau dolar? Dolar. Dolar. Oke. Makasih Bang ya atas waktunya Bang. Selamat pagi Dek. Ini Abang mau nanya nih. Adik tahu kan kata baku dan tidak baku? Iya. Nah ini Abang mau nanya, mohon Adik jawab ya. Nah ini kalau untuk kata baku abjad, abjad itu pakai D atau pakai T? Pakai D. Pakai D. Oke. Berikutnya aktivitas pakai V atau pakai F? Pakai V. Pakai V. Oke. Lanjut. Apotek atau apotik? Apotek. Apotek. Ya. Asas atau azas? Asas. Asas. Oke. Atlet atau atlet? Atlet. Atlet. Besok atau esok? Besok. Besok. Definisi atau definisi? Definisi. Definisi. Durian atau duren? Durian. Durian. Dekret atau dekrit? Dekrit. Dekrit. Dolar atau dolar? Dolar. Apa? Dolar. L2 ya? Enggak. L1. Oke, Dek, terima kasih waktunya Dek ya. Selamat pagi Bang. Iya, selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Saya mau nanya nih Bang, penggunaan kata baku dan tidak baku bisa Bang jawab Bang? Diusahain lah. Oke Bang, ini saya ada nyediain beberapa contoh kata baku dan tidak baku Bang ya. Ini minta Abang untuk menjawabnya Bang. Ini Bang, kalau abjad itu abjad pakai D atau abjad pakai T Bang? Kalau menurut saya yang saya pelajari selama ini pakai D. Yang baku itu pakai D, yang benar itu pakai D. Oh gitu Bang ya? Iya. Oke Bang, lanjut Bang ya. Ini kalau aktivitas pakai V atau pakai F? Kalau nggak harus benar ya jawabannya. Iya nggak masalah. Kalau menurut aku itu pakai V, pakai V. Pakai V ya? Iya, pakai V. Oke Bang, kita kunci jawabannya nih Bang ya. Lanjutkan berikutnya. Ini kalau apotek atau apotik? Kalau yang benar itu apotek. Apotek ya? Iya, apotek. Oke Bang, lanjut ya Bang. Yuk. Ini kalau asas atau azas? Kalau menurut aku yang benar itu
Asas. Asas bang. Pakai S ya, pakai S bukan pakai Z. Oh gitu bang ya. Yap. Oke bang, ini lanjut bang. Atlet atau atlet? Atlet atau atlet? Kalau menurut aku atlet. Atlet ya. Atlet. Oke bang, lanjut bang. Ini besok atau esok? Ini kalimat sehari-hari ya. Kalau Iya. menurut aku besok. Ya besok. Besok ya. Besok. Oke bang, ini bang. Definisi atau definisi? Definisi atau definisi? Ini kalimat baku ya. Iya. Definisi kayak. Definisi. Ya. Oke. Lanjut bang ya. Ini durian atau duren bang? Ini makanannya. Kalau Iya. Durian. Oke. Terus ini dekret atau dekrit? Dekret Atau dekrit? susah ya. Iya. Dekret atau dekret? Dekret kayaknya. Dekret ya. Dekret. Oke. Lanjut bang. Terakhir. Banyak Dolar kali. atau dolar? Dolar atau dolar? Yang double L ya. Kalau menurut Iya. aku yang dolar nggak double L. Oh, dolar. Dolar. Oh, gitu bang ya. Oke bang, terima kasih waktunya bang ya. Oke. Nah teman-teman, berdasarkan jawaban dari narasumber yang saya tanya tadi, ternyata rata-rata jawaban mereka itu 50-50 ya, 50-50, karena mereka belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah berikutnya, dari contoh yang saya buat tadi, akan saya jawab yang mana kata baku dan kata tidak baku ya. Nah di sini kata abjad pakai D atau abjad pakai T. Saya memilih abjad pakai D. Yang kedua, aktivitas pakai V atau aktivitas pakai F. Saya memilih aktivitas pakai V. Yang berikutnya, apotek atau apotik. Saya memilih apotek. Yang keempat, asas atau azas. Saya memilih asas. Yang kelima, atlet atau atlet. Saya memilih atlet. Yang berikutnya, besok atau esok. Saya memilih besok. Yang berikutnya lagi, definisi atau definisi. Saya memilih definisi. Nah, berikutnya durian atau duren. Saya memilih durian. Yang ke-9 berikutnya, dekret atau dekrit. Saya memilih dekret. Dan terakhir, dolar atau dolar. Saya memilih dolar. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Dan terima kasih juga telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat pagi.